4 penyebab kekalahan tragis Timnas Indonesia atas Australia. Patrick Kluivert out menggema buntut kekalahan Timnas. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah dihajar Australia dengan skor telak 1-5 dalam laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Sydney Football Stadium, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025, skuad Garuda gagal menunjukkan performa terbaiknya dan harus mengakui keunggulan tim tuan rumah yang tampil dominan sepanjang pertandingan. Babak pertama, penalti gagal. Indonesia kebobolan 3 gol. Indonesia sebenarnya memulai laga dengan cukup menjanjikan. JIZ dan kolega berhasil menekan Australia di awal pertandingan. Bahkan, tim Garuda berpeluang unggul lebih dulu setelah Rafael Struijk dijatuhkan oleh Kierowles di kotak penalti pada menit ke-5. Sayangnya, eksekusi penalti Kevin Dix hanya membentur mister gawang, membuat Indonesia gagal memanfaatkan peluang emas. Momentum langsung berpindah ke Australia setelahnya. Tuan rumah mulai menekan dan berhasil mencetak 2 gol dalam waktu 3 menit. Martin Boyle membuka keunggulan pada menit ke-17 lewat titik penalti, sebelum Nissan Velupillai menggandakan keunggulan Australia pada menit ke-20 setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang Indonesia. Indonesia mencoba meningkatkan intensitas serangan, tetapi justru kembali kebobolan di menit ke-34. Jackson Irvine sukses menanduk bola hasil umpan silang, membuat skor menjadi 3-0 untuk keunggulan Socceroos. Skor ini bertahan hingga turun minum, dengan Indonesia kesulitan keluar dari tekanan tuan rumah. Babak kedua, gol hiburan Indonesia, Australia kian dominan. Di babak kedua, Indonesia berusaha bangkit dengan bermain lebih agresif. Kelvin Verdong mendapat peluang lewat tendangan bebas pada menit ke-50. Tetapi bola masih membentur pagar betis lawan. 2 menit berselang, Ole Romeni mencoba peruntungannya dengan sepakan jarak jauh. Namun kiper Australia, Mayu Ryan, masih mampu mengamankan gawangnya dengan baik. Alih-alih memperkecil ketertinggalan, Indonesia kembali kebobolan pada menit ke-62. Berawal dari sepak pojok, Lewis Miller sukses menanduk bola tanpa kawalan berarti, membuat kedudukan berubah menjadi 4-0. Gol ini menunjukkan lemahnya organisasi pertahanan Indonesia dalam mengantisipasi bola-bola mati. Indonesia akhirnya mampu mencetak gol hiburan pada menit ke-77. Ole Romeni, yang tampil cukup aktif di lini serang, berhasil memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti dan menaklukkan Mayu Ryan. Namun, gol tersebut tak cukup untuk mengubah jalannya pertandingan. Di penghujung laga, Australia kembali menunjukkan superioritasnya. Jackson Irvine mencetak gol keduanya di menit ke-90 lewat sundulan usai memanfaatkan sepak pojok. Gol ini kembali menunjukkan kelemahan lini pertahanan Indonesia dalam duel udara. Laga pun berakhir dengan skor telak 5-1 untuk kemenangan Australia. Analisis, kesalahan dan kelemahan Timnas Indonesia. 1. Gagal memanfaatkan peluang. Penalti yang gagal dieksekusi Kevin Dix di awal laga menjadi momentum yang mengubah jalannya pertandingan. Jika peluang itu bisa dikonversi menjadi gol, permainan mungkin akan berbeda. 2. Lemah dalam duel udara dan bola mati. 2 gol Australia berasal dari situasi sepak pojok, yang menunjukkan kelemahan dalam mengantisipasi bola udara. Lini pertahanan Indonesia terlihat kurang koordinasi dan sering kalah dalam duel udara. 3. Kurangnya kreativitas di lini tengah. Meski mencoba membangun serangan, lini tengah Indonesia kerap kehilangan bola dan gagal menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Hal ini membuat serangan Indonesia mudah dipatahkan oleh Australia. 4. Serangan balik Australia yang mematikan. Kecepatan dan efektivitas Australia dalam melakukan serangan balik sangat merepotkan pertahanan Indonesia. Kurangnya transisi bertahan menjadi masalah besar yang harus segera diperbaiki. Apa selanjutnya untuk Timnas Indonesia? Hasil ini membuat Indonesia semakin terpuruk di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan sisa laga yang semakin sedikit, peluang untuk lolos ke putaran berikutnya semakin menipis. PSSI dan staf pelatih harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim. Perbaikan di sektor pertahanan, peningkatan kreativitas di lini tengah,
serta efektivitas penyelesaian akhir harus menjadi prioritas utama jika Indonesia ingin bersaing lebih baik di laga-laga selanjutnya. Meskipun hasil ini mengecewakan, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Namun, tanpa perubahan signifikan dalam taktik dan mental bertanding, hasil buruk seperti ini bisa terus berlanjut di pertandingan-pertandingan mendatang. Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Hasil ini memicu reaksi keras dari para pendukung, yang mengekspresikan kekecewaan mereka melalui tagar Patrick Kluivert di berbagai platform media sosial. Jalannya pertandingan. Pertandingan dimulai dengan peluang emas bagi Indonesia ketika Rafael Struijk dijatuhkan di kotak penalti oleh Kie Rowles pada menit ke-8. Sayangnya, eksekusi penalti yang dilakukan oleh Kevin Dix membentur mister gawang, menggagalkan kesempatan Indonesia untuk memimpin lebih awal. Momentum kemudian berbalik ke pihak Australia. Pada menit ke-18, Martin Boyle berhasil mengeksekusi penalti dengan baik, membawa Socceroos unggul 1-0. 2 menit berselang, Nissan Velupillai menggandakan keunggulan tuan rumah. Jackson Irvine menambah derita Indonesia dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-35, menutup babak pertama dengan skor 3-0. Di babak kedua, Australia terus mendominasi. Craig Goodwin mencatatkan namanya di papan skor, diikuti oleh gol kedua dari Jackson Irvine. Indonesia hanya mampu membalas 1 gol melalui Ole Romeni, yang menjadi gol hiburan dalam pertandingan tersebut. Reaksi di media sosial. Kekalahan telak ini memicu gelombang kekecewaan di kalangan pendukung timnas Indonesia. Tagar Patrick Kluivert menjadi trending topik di berbagai platform media sosial, mencerminkan ketidakpuasan fans terhadap kinerja pelatih baru, Patrick Kluivert. Padahal, Kluivert baru saja ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari tahun 2025, menggantikan Sintayong. Sebelum pertandingan melawan Australia, skeptisisme terhadap kemampuan Kluivert sudah muncul. Tagar Kluivert bahkan sempat mengemuka saat pengumuman penunjukannya sebagai pelatih. Kini, setelah hasil buruk melawan Australia, seruan tersebut kembali menggema dengan intensitas yang lebih tinggi. Tanggapan PSSI. Menanggapi situasi ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta para supporter untuk memberikan kesempatan kepada Kluivert. Ia menekankan pentingnya dukungan penuh kepada pelatih dan tim dalam masa transisi ini, serta mengajak semua pihak untuk fokus pada masa depan sepak bola Indonesia. Harapan ke depan. Meskipun hasil melawan Australia mengecewakan, perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 belum berakhir. Masih ada beberapa pertandingan tersisa yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi di klasemen. Dukungan konstruktif dan kritik membangun dari para supporter diharapkan dapat menjadi motivasi bagi tim untuk bangkit dan menunjukkan performa terbaik di laga-laga selanjutnya.